Stop it. Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3, Organisasi dan Manajemen yang beranggotakan Angil Mulistu Karoma, Kana Kurnia, dan Rival Afandi dengan program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sebuah kasus yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen. Hai, kali ini saya akan membahas mengenai kasus pada Beni. Nah, kasusnya adalah Beni akan membuka sebuah lembaga pendidikan pengembangan komputer yang setara dengan pendidikan yaitu D1. Nah, lembaga ini terdiri dari 3 peminatan. Peminatan pertama yakni teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini kita diminta untuk menjawab 4 pertanyaan dari kasus Beni ini. Nah, pada pertanyaan pertama, kita diminta untuk membantu Beni melakukan perencanaan ataupun planning dalam mendirikan usahanya, yakni lembaga pendidikan yang setara dengan pendidikan D1. Nah, pada tahap pertama ini, yang bisa dibuat oleh Beni adalah menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan didirikannya lembaga pendidikan setara dengan pendidikan D1. Nah, setelah kita menetapkan apa yang menjadi tujuan didirikannya lembaga tersebut, ada tahap kedua, yakni menentukan keadaan saat ini. Pada tahap ketiga, yakni perencanaan, yang bisa dibuat oleh Beni adalah mengidentifikasi segala kemudahan maupun segala jenis hambatan. Nah, di tahap yang keempat ini, Beni perlu melakukan mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, kita masuk ke pertanyaan di nomor 2. Nah, pertanyaan di nomor 2 pada kasus Beni ini adalah bagaimana pendapat kita mengenai pembagian kerja yang dibutuhkan oleh lembaga yang didirikan oleh Beni. Nah, pada pertanyaan di nomor 2 ini, lembaga yang didirikan oleh Beni perlu adanya yakni direktur, wakil direktur, manajer divisi, kepala penyelia atau superintendent, kemudian penyelia, dan yang terakhir ada karyawan. Nah, di dalam pembagian kerja ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian, sehingga pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh para karyawan Beni dapat berjalan dengan baik dengan seefektif mungkin. Nah, selain pembagian kerja yang terjadi direktur maupun yang lainnya, di dalam pembagian kerja ini dibutuhkan sebuah bagan organisasi formal dalam pembagian kerja ini. Nah, bagan organisasi ini terdiri dari 5 aspek. Aspek yang pertama yakni pembagian kerja. Nah, pada pembagian kerja ini, setiap kotak menunjukkan individu ataupun satuan organisasi yang mana bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu dan tingkat spesialisasi yang digunakan. Aspek yang kedua ada manajer dan bawahan ataupun rantai perintah. Pada aspek yang kedua ini menunjukkan hubungan wewenang-wewenang tanggung jawab yang menghubungkan antara atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi. Nah, aspek yang ketiga yaitu ada tipe pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, di tahap yang ketiga ini menunjukkan setiap kotak pekerjaan organisasional ataupun bidang tanggung jawab yang berbeda. Nah, kemudian di tahap yang keempat ada pengelompokan segmen-segmen di pekerjaan.
Di tahap yang keempat ini, keseluruhan bagan menunjukkan atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisasi ataupun sebuah lembaga dibagi dasar fungsional maupun divisional. Nah, pada aspek yang kelima ada tingkatan manajemen. Di aspek yang kelima ini, suatu bagan tidak hanya menunjukkan manajer saja dan tidak hanya menunjukkan bawahan, tetapi juga seluruh hierarki dari manajemen tersebut, mulai dari tingkatan yang pertama sampai tingkatan yang paling bawah. Nah, pada gambar di atas adalah merupakan contoh dari bagan organisasi formal yang bisa dilakukan oleh BENI untuk mencapai sebuah tujuan di dalam pembagian pekerjaannya. Nah, itulah tadi penjelasan dari pertanyaan kasus BENI yang pertama dan yang kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga pada kasus BENI akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Hana Kurnia. Nah, untuk pertanyaan ketiga pada kasus BENI adalah bagaimana teknik atau pengarahan yang bisa dilakukan oleh BENI bagi karyawan atau lembaga yang ia pimpin. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh BENI sebagai pemimpin lembaga untuk mengarahkan anggota atau bawahannya. Yang pertama adalah memberikan orientasi tugas yang harus dijalankan. Yang kedua adalah memberikan petunjuk, baik petunjuk umum maupun petunjuk khusus. Yang ketiga adalah mempengaruhi anggota atau karyawannya. Yang keempat adalah memotivasi seluruh anggota yang menjalankan tugas. Yang kelima, sebagai seorang pemimpin, BENI harus dekat dengan seluruh anggota atau karyawannya. Yang keenam adalah perlunya komunikasi yang efektif agar orang mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, mengerti apa yang harus dilakukan, dan mengerti apa saja dampak atau efek negatifnya. Hal terakhir yang harus dilakukan oleh BENI sebagai pemimpin dalam melakukan pengarahan adalah supervisi yang tegas. Mengapa demikian? Supervisi yang tegas juga diperlukan agar orang mau mematuhi perintahnya, menjalankan tugas yang semestinya, dan tidak berani melakukan penyimpangan. Nah, itulah tadi penjelasan dari teman saya mengenai pertanyaan nomor 3 pada kasus BENI. Pertanyaan yang terakhir, yakni nomor 4 pada kasus BENI, akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Rival Afandi. Nah, pada pertanyaan terakhir ini, pada kasus BENI adalah bagaimana contoh pengawasan yang dilakukan oleh BENI selaku pemimpin lembaga kepada karyawan dan anggotanya. Pengawasan atau controlling yang perlu dilakukan oleh BENI kepada anggotanya adalah pengawasan yang perlu dilakukan di kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan secara langsung oleh pengawas, yakni BENI selaku pemimpin lembaga pendidikan. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka langsung ketahuan di saat situ juga. Sekaligus bisa langsung ia perbaiki agar tidak melenceng dari yang telah direncanakan tersebut. Baiklah, contohnya, BENI selaku pemimpin lembaga pendidikan mendapatkan sebuah proyek. Mestinya anggota dan karyawannya akan lebih berhati-hati dan lebih teliti pada kerjaannya. Mestinya mereka akan lebih takut dan diawasi pada pimpinannya, yakni BENI.
dan bisa saja mereka dipotong gaji. Tetapi, itu pun jika mereka melakukan kesalahan dalam proyek tersebut. Dan jika seandainya anggota BNI itu melakukan kesalahan yang tidak terlalu fatal sekali, maka BNI berhak menegur mereka agar tidak melenceng dari rencana telah disepakati awal-awal. Nah, itulah tadi penjelasan dari teman saya yakni Rizal Effendi mengenai pertanyaan di nomor 4. Nah, saya harap dengan semua pertanyaan tersebut kita dapat memahami apa yang menjadi tujuan dari didirikannya lembaga yang didirikan oleh BNI. Nah, itulah tadi penjelasan dari 4 pertanyaan pada kasus BNI. Lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.